Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma pendidikan sekarang sudah banyak berubah. Banyak perubahan-perubahan dari pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Mulai dari kita kecil sampai sekarang kita dewasa ini banyak sekali perubahan kurikulum pendidikan. Banyak sekali model-model pendidikan yang kita alami. Ya. Hari ini saya Rizal Hafid Fatoni, CGP Angkatan 9 dari SDN 1 Sambilawan. Kita akan berdiskusi bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, coba saya minta semuanya untuk semuanya. Gak usah dikelihatan begini, hanya senyum saja, nggak usah tertawa, oke? Ya. Ya. Jadi untuk mengawali semangat kita hari ini, saya minta untuk berpasangan dua-dua. Coba, silakan cari pasangan dua-dua. Monggo. Monggo Pak, nggak apa-apa. Di samping aja, ya di bersisian saja, bersampingan saja, ya. Kita bermain dulu supaya kita agak ceria dulu. Nah, kita bermain tentang mengepalkan tangan. Jadi caranya nanti satu orang ya berpasangan bergantian, silahkan menggenggam tangannya sekencang-kencangnya, dan teman sakunya ataupun lawannya silahkan berusaha dengan berbagai cara apapun untuk bisa membukanya. Bisa dengan rayuan, bisa satu persatu gantian, 1 menit nanti baru gantian satu orang yang lain, ya. Bisa dimulai dari sekarang dengan rayuan, dengan orang yang menutup dan tadi yang dengan kekerasan bisa. Dan terima kasih untuk kalian semuanya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi ternyata sebenarnya itu yang menentukan membuka dan tutup siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Walaupun dirayu dikasih uang 1 juta suruh buka, tapi kalau kita nggak ada kemampuan untuk membuka, tetap tadi kepala tangan tidak akan terbuka. Ya, itu bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kemauan untuk berubah, kemauan untuk berkembang itu berada dari diri sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Kalau pengaruh dari orang lain bisa saja dalam 1 atau 2 hari bisa hilang, tapi kalau sudah kemauan dari dalam diri sendiri itu akan melekat selamanya dan bisa bertumbuh. Kalau dari awal itu bisa sampai ke tingkat yang dewasa. Disiplin. Tadi kita budaya positif itu mengandung ada yang namanya disiplin. Apa? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda?
Monggo. Aturan. Taat aturan, kesuksesan. Banyak sekali. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi hukuman itu kita kesampingkan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama hukuman. Sekarang saya tanya, monggo silakan dijawab, berdiri nggak apa-apa. Ya. Apakah dengan hukuman itu bisa meningkatkan disiplin? Monggo silakan berdiri. Monggo. Pak. Dengan hukuman itu sebetulnya tidak bisa meningkatkan disiplin, karena dengan hukuman itu malah menimbulkan suatu hal yang menyebabkan karakter yang keras, dan juga si endingnya itu malah menimbulkan suatu rasa dendam pada diri anak tersebut. Ya. Kita kasih tepuk jempol untuk Pak. Gimana tepuk jempol? Ya coba. Tepuk jempol untuk Pak Aan. Jempol, jempol, bagus. Sekali lagi. Kita kasih tepuk jempol untuk Pak Aan. Jempol, jempol, bagus. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Pak Aan. Jadi dengan hukuman itu bukan anak semakin disiplin, tapi dengan hukuman anak menjadi semakin keras. Ya, itu hukuman. Hukuman itu merupakan respon dari sebuah tindakan atau kesalahan yang dialami yang dilakukan oleh siswa. Sekarang kita berlanjut. Ini menurut Ganjar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, nah, sebenarnya apa disiplin itu? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini kita garis bawahi dua kata, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Di mana disiplin itu muncul dari dalam diri, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena perintah dari guru, bukan karena paksaan dari kepala sekolah, tapi karena intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekarang coba saya tanya ke Bu Yam, Bu Yam, jenengan kalau berangkat ke sekolah itu pagi, buatan terlambat, buatan, kenapa kok tidak terlambat? Alasannya apa? Apakah karena takut dihukum, panas, tidak. Yang harus dilaksanakan karena jamnya ya jam pagi, jam aturan. Oke, applause untuk Bu ya. Jadi memang benar intrinsik dari dalam. Jadi karena tanggung jawab kita sebagai guru, ya, berangkat pagi. Jika tidak sibuk, tidak ada repotan ya. Nah, tapi kalau kita disiplin tadi hanya bertujuan, aku tak berlalu esok, kita selfie, aku tak kirim ke kanca-kanca, aku dan kita berlalu esok. Nah, contoh ini ya. Nah, itu karena apa? Ini masih ada unsur ekstrinsik, masih ada unsur dari luar. Contoh Pak Kuras, terus kita datanya, nah aku boleh awal Pak rapat semuanya ya, itu masih ada. Jadi belum muncul karena diri sendiri, belum dari kesadaran diri, itu yang paling. Next, oh ada tebak-tebakan. Ini kira-kira gambar apa?
Yakin? 100%? Ini sirip ikan, sayap kupu, ada lagi? Gelap malam dengan bintang. Apa? Kita cek. Ternyata apa yang betul? Ini kembali ke diri kita, Bapak Ibu. Kembali ke diri kita. Ya. Kadang ada yang salah kita hukum langsung aja tanpa kita ketahui. Alasannya apa? Nah, seperti kamu terlambat, wes kamu nyapu, piket seminggu. Nah, ini karena kita hanya melihat hanya sisi kecilnya saja. Tidak alasannya apa? Kok kenapa terlambat? Ya, kenapa saya kok datanya terlambat? Kenapa? Itu. Nah, kita telusuri dulu, baru nanti kalau sudah kita tahu semuanya ataupun keseluruhan, baru kita bisa melakukan tadi seperti apa. Satu lagi, ini kelihatannya masih tebak-tebakan ini kelihatannya. Oh ya, ada berapa hewan, Bapak Ibu? 2, 3, 4, 5. Ada yang 3. Ada yang 5. 4, 6. Ada yang 6. Bapak buat sih ke depan bisa gitu. Aku 5. Kok 5 itu apa saja? Apa jenenge? Ah, 1. 2. Anjing 3. 4. 5. Bentar. Yakin 6? Coba lihat ini. Ini ada yang lagi. Ini ada hewan juga. Ini juga ada. Ini ya kolektornya. Jadi ini ternyata ada hewan di sini 7. Ada di sini. Ini ada kupu. Terus ini ada sejenis kecebong. Ya kalau alasannya gitu, kenapa pada burung di sini? Belum jalan kalau bau. Misalnya kemana? Dan kucing itu nyapa jadi pun. Ini karena tadi apa? Kita berfokus pada hukuman. Nyapa kok nek kono? Tidak di tidak di sini dulu, ya kan? Ini mungkin ada apa lagi? Ini kayak ada kepala bebek juga ya. Itu di atasnya. Iya kan? Ya kok kalau bebek kiri lah itu. Oke, next Bapak Ibu. Tadi kalau ada kita tentang respon tindakan, jadi anak melakukan kesalahan, anak melakukan pelanggaran, itu ada 3 respon yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu hukuman. Anak datang langsung kasih hukuman. Yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Dan yang ketiga ada yang namanya restitusi.
Kira-kira yang tiga ini mana Bapak Ibu yang lebih pas? Restitusi. Ada konsekuensi, ada yang restitusi. Hukuman? Coba kita cek. Sadar diri. Monggo Pak Bari dibaca. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya apa kalau hukuman itu? Kasusnya seperti apa? Kalau yang sering saya lakukan itu ya jiwit. Jujur Pak ya? Iya. Memang pernah dilakukan ya? Pernah. Sebenarnya ya anak-anak itu kan majemuk. Sifatnya juga kadang-kadang mengece terhadap guru. Ini kamu yang jiwitnya ya orang-orang melentung. Tapi lah namanya yang disakiti itu hati, psikisnya. Mungkin ada nih, nah itu saya tidak setuju. Tapi kalau efek jerahnya hanya untuk dengan hukuman kecil, saya rasa masih diperlukan. Masih bisa ditoleransi. Ya, masih bisa menurut saya. Tapi secara hukum memang tidak boleh menyentuh seksual, tidak boleh. Maka kalau hukuman memang seperti itu konsepnya memang seperti itu. Jadi anak itu tercenderung tersakiti, baik itu dari fisiknya maupun dari psikisnya. Ya, kasar kan dino-dino itu sudah membentuk karakter. Ya. Kecuali kalau yang sudah luput sumuk, itu next. Nah, konsekuensi. Monggo Bu nanti. Pak Bari apa Pak Bari? Dilanjutkan. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contoh, kita memberikan poin terhadap kesalahan seksual itu masuk dalam kategori konsekuensi. Nah, poin itu istilahnya. Jadi sangat betul yang dikatakan Mbak Bari. Tapi mungkin saya beri contoh yang lebih nyata nih. Jadi kalau ada anak tidak mengerjakan PR, itu suruh langsung keluar mengerjakan PR. Itu termasuk konsekuensi. Jadi anak tidak nyaman di luar itu. Tetapi jika anaknya juga tetap mengerjakan. Contoh nakal, silahkan tulis di kertas saya tidak nakal sebanyak 100 kali. Itu juga termasuk konsekuensi. Dan yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik, lebih kuat. Ini yang sekarang digalakkan untuk respon terhadap tindakan. Jadi untuk menangani anak yang bermasalah, anak yang anaknya melakukan kesalahan, itu kita lebih ke restitusi. Bagaimana prosesnya nanti kita bahas. Nah, tenang saja, kita waktunya masih lama. Oke. Monggo kalian minumannya di samping apa? Ini, oke, Bapak Ibu. Dari ketiga tadi, itu kita bisa mencari ataupun kita bisa menentukan tentang tiga tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Monggo Bu Yuli sakit ke depan. Monggo, nggak apa-apa disampaikan.
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang atau pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sebentar dulu. Jadi kita yang berdua ya. Kalau hukuman itu cenderung tidak nyaman untuk anak dalam waktu yang lama, untuk jangka panjang, akan teringat. Ya, kemarin ada yang bercerita, aku ini bisik neng Pak Guru ini dijewer sampai dewa sampai tua masih ingat. Nah, itu karena Pak Gurunya memberikan yang namanya hukum sebagai konsekuensi. Itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi biasanya setelah selesai anak itu melakukan ataupun melakukan konsekuensi dari tindakannya, itu sudah hilang, anak sudah melupakan, sudah benar. Tuh. Terus untuk yang restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam waktu yang panjang, untuk jangka waktu yang panjang. Lalu dilanjut untuk di poin korban ini Bu. Itu murid anak. Yeah. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dengan restitusi anak akan kembali dikuatkan. Ya, itu berbeda dan mencolok antara restitusi dan konsekuensi serta hukuman. Oke, terakhir, Bu Yuli, yang paling bawah. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini perbedaan yang jelas itu juga. Jadi kalau hukuman itu hanya di sekolah, di rumah sudah tidak ada, malah lebih parah lagi biasanya di rumah dengan kesalahan yang dibuat di sekolah. Dengan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nantinya akan di masyarakat akan bisa berkembang. Hukuman ataupun konsekuensi yang diberikan di sekolah itu bisa dijadikan bekal anak ketika di masyarakat. Dan yang terakhir untuk restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, akan melekat dalam diri anak. Kita kasih tepuk jempol untuk Bu Yuli. Jempol, jempol. Bagus. Terima kasih. Oke, lanjut. Sofi, ada sebuah sedikit video. Ada video tapi gak ada suaranya. Ya. Ini tentang kerjasama. Jadi kerjasama itu bisa kerjasama yang baik, bisa kerjasama yang tidak baik. Ini contoh kerjasama yang tidak baik. Ya, contoh
contoh kerjasama yang bagus. Ada satu lagi mengandung iklan. Iya, ini rawol lagi. Naik ke bulan ya. Saya mau lihat video ini berkali-kali tetap masih ketawa-ketawa aja. Monggo, Bapak Ibu yang menyampaikan tentang video yang baru ditampilkan. Bisa ke depan, keluar sih. Monggo. Ke depan dulu. Apa Bapak? Mau Pak Bapak? Oke, monggo. Oke. Terima kasih. Tadi untuk menyampaikan hasil dari video yang pertama itu menggambarkan bahwa kalau kita di sekolah, kita seorang guru dan juga di sini ada juga wali murid dan juga siswa. Intinya dalam satu sistem sekolah itu harus ada saling kerjasama. Jadi antara guru, semua warga sekolah, misalnya siswa dengan wali murid, dengan guru dan guru dan sebagainya, itu adalah suatu teamwork yang bekerja sama dalam rangka untuk bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah yang lebih baik. Jadi tanpa ada kerjasama di antara kedua, walaupun gurunya bagus, canggih dan sebagainya, tapi tidak ada kerjasama dengan wali murid, dengan komite, dengan siswa, itu tidak akan bisa. Jadi intinya tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa unggul, dan juga tidak ada yang merasa paling support. Yang mana intinya ibarat kita satu tubuh itu ada fungsi sebagai telinga, ada tangan, kaki, itu fungsinya masing-masing, dan insya Allah dengan fungsi yang masing-masing tersebut, sekolah yang akan kita bangun ini akan menjadi sekolah yang lebih bagus dan lebih bisa memberikan suatu gambaran bahwa sekolah itu adalah sekolah yang baik. Mungkin itu sebagai gambaran video yang pertama. Yang pertama saja ya. Terima kasih. Dilanjutkan apa Pak? Dilanjutkan. Sedangkan untuk yang video yang kedua itu menggambarkan bahwa yang kedua tadi Belum sama. nah, ketika ada suatu tantangan dari luar misalnya, ketika ada suatu tantangan dari luar, misalnya sekolah kita mendapatkan suatu titel atau istilah sekolah yang mahal seperti itu. Bagaimana kita bisa mengemas tantangan dari luar itu, bisa kita minimalisir dengan kerjasama yang bagus di intern sekolah itu, agar image yang berada dalam masyarakat luar itu bisa kita netralkan dan juga bisa kita tepis bahwa tidak benar hal itu terjadi. Oleh karena itu, ketika ada tantangan dari luar yang begitu banyak masuk ke dalam lingkungan sekolah kita, bagaimana kita bisa kerjasama untuk mengembalikan nama baik sekolah kita itu dengan baik, yaitu dengan cara saling bekerja sama, memberikan wawasan, memberikan masukan kepada tantangan luar itu, biar mereka tahu ternyata SDN 1 sampai 8 itu seperti itu. Mungkin begitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk keren untuk Pak An. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sangat bagus dan menginspirasi. Jadi kalau dalam ayat pun bekerja sama dalam kebaikan. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
Itu ya. Dari video tadi semuanya mungkin punya gambaran sendiri, punya maksud sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita simpulkan itu tentang kerjasama dalam sekolah, bisa dikatakan yang namanya kolaborasi. Unsur sekolah itu banyak, ada guru, ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada siswa, ada wali murid, ada tenaga kependidikan. Itu semuanya harus berkolaborasi untuk memajukan sekolah. Sekarang saya minta untuk Bapak Ibu untuk menuliskan. Jadi tentang pentingnya kolaborasi itu apa? Nanti bisa ditempel ke depan. Jadi pentingnya kolaborasi itu apa? Pentingnya kerjasama itu apa? Bisa lebih dari satu. Sudah bisa ditempelkan ke depan. Balik. Monggo yang sudah bisa ditempelkan. Lanjut mana ya?
kebiasaan kita membaca ditambah mana boleh ya dibacakan celak nih enggak Bu ya Mboten celak, mboten ketawe. Untuk yang pertama, meringankan beban permasalahan, menguatkan karakter komunitas. Enggak semuanya dibacakan. Biaya murah, meriah, sukses. Pekerjaan dipermudahi, membuat rasa kebersamaan pekerjaan menjadi ringan. Pentingnya kolaborasi, meningkatkan kerukunan, meningkatkan kreativitas, membuat pekerjaan terkerjai, memecahkan masalah lebih mudah, pekerjaan lebih mudah memecahkannya, kebersamaan. Pentingnya kolaborasi adalah meningkatkan kreativitas, membuat rasa kebersamaan, membuat sebuah rasa kebersamaan, meningkatkan produktivitas karyawan lebih cepat. Dengan kerjasama, siswa dapat belajar dengan mudah. Kolaborasi lebih hemat waktu. Sukses bersama komunitas. Semua anggota saling menguatkan. Lebih ringan di komunitas. Untuk memudahkan belajar dalam kelas. Yang terakhir. Kasih tepuk keren untuk Buya. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Jadi ternyata banyak sekali manfaat dari yang namanya kolaborasi. Ada nggak dari Bapak Ibu yang tidak ingin berkolaborasi? Nah, sepertinya tidak ada ya. Kalau Bapak yang Lanjut, next. Nah, dengan kolaborasi tadi kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini keyakinan kelas. Jadi, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu ya. Kalau kita naik motor, penting nggak kita pakai helm? Penting nggak kita bawa yang namanya STNK, SIM? Penting. Ya, itu karena Bapak Ibu sudah melaksanakannya dan mengetahui akibatnya, manfaatnya, maka mengatakan bahwa pakai helm dalam menggunakan motor, mengendarai motor itu sangat penting karena sudah tahu, sudah melaksanakan, tidak hanya tertulis saja. Poinnya di sini. Jadi keyakinan kelas dibuat ini dengan cara bekerja sama. Keyakinan kelas seperti apa? Caranya membuat. Ini yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif.
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi nanti semuanya, setiap anak itu diminta silakan berpendapat masing-masing. Nah, kalau kita mau berubah seperti apa, masing-masing silakan menuliskan. Nanti semuanya akan ditempel atau dibacakan. Nah, dari Pak Guru kami untuk mengumpul. Nah, setelah itu dibacakan, diulangi lagi. Kalau sudah semua itu baru disepakati, diketok palu, dok. Itu namanya keyakinan. Bisa tanya. Oke. Biasanya di kelas itu ada yang namanya aturan. Tata tertib kelas. Oke. Yang saya tanyakan bedanya dengan keyakinan kelas itu apa? Kelas dan keyakinan kelas itu bedanya apa? Kalau tata tertib, peraturan itu yang membuat dari guru, dari lembaga, dari sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi nanti gini, kuncinya sangat mudah. Jadi ketika anak sudah disepakati ya, anak tidak boleh makan ataupun makan jajan di luar kelas. Keyakinannya seperti itu. Tapi ada anak yang makan di dalam kelas, tunjukkan kita kesepakatannya apa. Anak-anak langsung akan sadar dengan sendiri. Nah, itu yang paling penting itu menciptakan kesadarannya. Itu memang makanya kita buat yang namanya keyakinan kelas untuk memudah anak supaya sadar. Oke. Satu lagi, sekarang silakan tulis lagi, gak usah ditempel nih. Silakan tulis saja. Tulis saja larangan-larangan yang ada di sekolah. Larangan-larangan bisa lebih dari satu. Larangan yang ada di dalam kelas. Larangan-larangan yang ada di dalam kelas. Ampun, Bapak Ibu. Ampun. Monggo Bu, bisa ke depan. Monggo membacakan saja. Milik kita. Monggo satu saja Joki. Larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kelas 1, tidak boleh memperlakukan himbau. Yang kedua, Tidak boleh makan di dalam kelas. Yang ketiga, tidak boleh membuat gaduh atau ramai di dalam kelas. sebentar. Nah, ini bedanya lagi ini kalau seperti ada larangan itu lebih ke tata tertib. Tetapi kalau kita keyakinan kelas ini dari poin 2 dibuat dalam bentuk yang positif.
positif itu tidak ada kata jangan, dilarang, itu kita halangkan. Tapi kita masukkan kata-kata yang positif, yang mengajak. Contoh nomor tadi apa? Nomor 1 tadi tidak boleh mencoret-coret tembok. Ibu, kira-kira kita buat seperti apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Kalau kita buat kata yang positif, tembok harus bersih. harus menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Coba kita ubah lagi, positifnya seperti apa? Makan waktu istirahat. Terus yang ketiga, tidak boleh ramai. Berarti apa? Tertib di dalam Kelas. tepuk tangan. Jadi nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu di kelas ya. Tadi karena sangat mudah untuk mengontrolnya. Jadi anak ketika melakukan pelanggaran langsung tanya, keyakinan kelasmu apa? Yang sudah kamu langgar apa? Nanti anak akan cepat untuk menyadari kesalahannya dan untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Coba kita nyanyi dulu Bapak Ibu supaya agak kita nyanyi sebelum tepuk semuanya ya. Satu, judulnya Profil Pelajar Pancasila. Bisa berdiri, monggo. Stand up please. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Di sini ada gotong royong, kreatif dan bernalar kritis, kolaborasi, inovatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membuat 3 kelompok saja. Jadi berdua monggo bisa bergabung ke sini atau satunya ke sini atau dua-duanya ke situ, monggo. Di sini saya punya 3 korek jazz, ya korek lama ini ya. Nanti dalam waktu 5 menit masing-masing kelompok bisa menyusun ini dur-duran, tinggi-tingginan. Caranya entah seperti apa, yang penting tidak ada alat bantuan, hanya menggunakan 1 kotak korek ini. Bisa? Siap? Siap? Nanti yang kalah ataupun yang paling rendah maju untuk nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila di depan. Oke? Monggo. 1. Monggo. Hitungan 1. Terserah dibebaskan kalau dia makan. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Saya mau cari penggaris ya untuk nanti mengukur dari dia.
bagus juga. 4 menit. Kurang juga. Jadi ada cara yang lebih. Sudah Pak. Sudah yakin? Ya. Sudah habis saya. Iya. Berarti kan? Kan tadi perintahnya Tinggi. dalam satu kotak itu. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Oh. Semuanya bisa dimanfaatkan. Bernalar kritis, inovatif, kreatif. Kemudian tenang, Belanda masih jauh. Alat bantu lainnya kamu. tanpa alat bantu. Dan itu yang satu ya. 2 menit. Boleh-boleh Kolaborasinya seperti apa? 1 menit. Jadi kaget aja. 20, 19, 10, 9, 9 cm. Sama 9 cm. Tapi ukurannya sama. 9 cm. Kemarin Diselenjak kurang ke atas. Sudah. Semuanya 9 cm. Jadi nggak ada yang kena. Nyanyi sekali lagi aja, sama-sama. Karena semuanya imbang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Semuanya 9 cm. Yuk nyanyi 1, 2, 3. Jangan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkomitmen mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ternyata nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, imbang. Kalau ini di bolong dicekan di sana. Ya, ini 1, ini di
Nah, cepat. Digolong apa? Butet kan? Oke, monggo bisa dirapikan. Lanjut, Ki. Nah, nih sekarang nanti ada gambar. Silahkan dijawab dengan keras, dengan cepat ketika gambar itu muncul. Ya. Pertanyaannya, bentar. Nanti ada gambar gelas. Pertanyaan, gelas mana yang airnya paling banyak? Nah ini langsung sebutkan ya. A, B, C, D itu ya. Siap? 1, 2, 3. B. Apa? Yang apa, Mas? Yang airnya paling banyak. B. B. Yang airnya paling banyak. Airnya paling banyak. Mana B? Nah, gelas ya. B. Bendanya kecil. Iya, betul sekali ya. Jadi ini yang paling banyak yang B karena bendanya yang paling kecil. Next, ayo kita agak cepat aja. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Satu, nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu bisa sandang, pangan. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan, bermenang. Nah, terus yang keempat, kebutuhan kebebasan, pengen bebas, pengen lepas. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Jadi gini, anak yang melakukan pelanggaran ataupun tidak disiplin dalam kelas, dalam sholat, itu biasanya karena kelima ini tidak tercukupi. Jadi mereka itu pengen mencukupi semuanya. Oke, contoh, gitu. Biasanya ada anak yang mual sama Mbak Ibu. Nah, itu ada terkadang kurang mendapatkan kasih. Kalau kita hukum, gimana jadinya? Nah, lebih parah lagi, ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang harus yang harus dimiliki, dicapai oleh setiap anak, setiap manusia. Untuk menangani 5 kebutuhan dasar ini, guru harus juga punya 5 posisi yang harus dimiliki oleh guru. Apa? Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Dan guru sebagai penghukum. Salah didik, salah didik. Yang kedua, guru yang berposisi itu membuat rasa bersalah. Keluarlah lele. Kowe ora masak ibu. Dina kok kasep ae. Buku lek nyamoni piro? Itu ora masalah Pak Guru bendina aku entek lambene ngomongin kowe lah. Ini membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Ini bagus, tetapi nanti akan berdampaknya juga kurang baik. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, golok Pak, rasa cukup Pak, rasa cukup Pak, ada kan golok Pak. Nah, itu jika diteruskan akan kurang baik juga. Terus ada guru sebagai pemantau. Pemantau itu hampir sama dengan hukum sebenarnya, tapi lebih dengan kata-kata yang lembut. Kamu melakukan kesalahan, gitu Pak. Hukumannya apa? Ya udah silakan. Hukumannya apa? Kalau seperti ini, lari Pak 5 kali, ya udah silakan. Itu pemantau. Jadi mengatakan ya, tetap hampir sama, tapi kata-katanya lebih. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini mengatur. Nah, kenapa?
ini lihat ada 3 warna yang berbeda. Ini yang saya beri warna merah. Itu merupakan bunga yang kalau ada merah itu biasanya apa? Stop. Tanda lampu merah itu tuh. Nah, jadi diharapkan guru itu tidak memposisikan dirinya menjadi posisi 1 dan 2. Menghindari yang namanya guru sebagai penghukum dan guru yang membuat rasa bersalah. Membuat bersalah itu kalau kita laksanakan itu nantinya ya, nanti kedepannya anak pun juga akan melampiaskannya, bisa ke diri sendirinya, bisa ke temannya, bisa juga ke orang tuanya di rumah. Sedangkan ini masih tanda biru, jadi agak aman. Sedangkan yang lebih baik, yang sekiranya bisa dilaksanakan, yang dilaksanakan oleh guru, yaitu guru sebagai manajer. Manajer itu jadi bisa menyelesaikan masalah, bisa membantu anak, masalah terselesaikan, mengatasi masalah tanpa masalah. Next, kita juga sedikit ya. Tadi di awal kita restitusi, jadi ya memang agak tidak kelihatan karena gambarnya agak kurang gitu. Jadi tadi kita mengenal restitusi ya. Jadi kita pilih untuk menangani anak yang bermasalah, itu kita pilih yang namanya restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan seperti sesuai dengan segitiga ini. 1 ini menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Next, ini ya untuk lebih jelasnya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak salah diajak duduk bersama, ditanya, nggak apa boleh, nggak apa-apa, semua itu punya salah. Pak guru juga punya salah. Jadi ketika itu anak akan stabil. Yang sebelumnya anak min akan menjadi 0, jadi rata, sama-sama. Nah, ketika anak sudah seperti itu akan ditanyakan lebih mudah. Sebab ini, wis salah apa? Memangnya apa? Kalau langsung dituntut seperti itu, karena akan tidak mau bercerita. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Terus dilanjutkan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi kamu tadi kesalahanmu apa? Kenapa kalau kamu melakukan itu? Apa tidak ada cara lain selain itu? Coba ceritakan sama Pak Guru sama itu anak akan bercerita. Baru terakhir, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ditanya aja, kamu kira-kira mau berubah apa enggak? Nah, kapan kamu mulai berubah? Apa yang akan kamu berubah? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kenapa kok restitusi? Kenapa kok melewati 3 tahapan ini? Karena tadi dari awal kita sudah sepakat bahwa kesadaran itu yang mereka adalah kesadaran intrinsik dari dalam. Jadi keyakinannya, kamu kapan mau berubah? Apa yang akan kamu ubah? Nah, itu dengan pelan-pelan, sehingga anak akan sadar dan akan berubah dengan kesadarannya sendiri. Terakhir, ya, ini kelihatannya sudah terakhir. Nanti coba masih ada lagi. Ya. Ada contoh kasus Ani berlari-lari di dalam kelas sehingga menyenggol dan mengakibatkan vas bunga di meja guru jatuh dan pecah. Monggo untuk terakhir ini saya sediakan 2 kursi. Nah, nanti 1 sebagai Ani dan 1 sebagai guru. Nah, Ani sebagai
Monggo Pak Guru. Ani. Pak Guru. Beneran, Ani maju Pak Guru. Ani rumah Pak Guru. Duduk. Ayo. Kamu kenapa lari-lari? Tadi lari-lari mengambilkan di situ, Pak. Terus tangan saya menyentuh bunga. Yang diambil dulu dikembalikan. Di video. Itu lagi. Kenapa bisa-bisa? Jalan itu belum selesai, waktunya belum habis, Pak. Selesai habis sendiri. Apa kita itu harus selesai dulu? Iya, nanti dipukul, Pak. Saya selesai. Tapi berarti Ani tidak ada maksud untuk menjatuhkan. Kasih aja. Apa memang tadi sengaja menggodaku? Jadi begini, lain kali laki-laki apabila ingin mengetahui memang tepat waktu dalam menjalankan itu tapi tidak asal harus benar-benar dikerjakan dengan baik tanpa merugikan atau merusak kepemilikan kita yang ada di dalam rumah. Sekali terima kasih untuk berani. Kita kasih tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Oh, Dari Pak Guru sama Ani. Itu ya sedikit contoh tadi pelaksanaan dari segitiga restitusi. Ya, jadi memang nggak apa-apa kalau kita awalnya masih agak kurang, tapi nanti dengan kita sering melaksanakan segitiga restitusi, kita akan lebih menguasainya dan kita lebih berpihak kepada anak sehingga anak bisa menjadi anak yang lebih next. Alhamdulillah. Dan sebelum saya akhiri, monggo saya minta satu aja untuk melakukan refleksi. Jadi apa yang Bapak Ibu dapat dari ini? Monggo bisa ke depan. Ini Bapak Aman. Ini refleksi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pelajaran pada pagi hari ini. Maksudnya intinya kita sebagai pendidik ataupun wali juga wali murid, intinya dalam menangani anak itu harus menggunakan segitiga refleksi, segitiga restitusi. Jadi segala penanganan anak itu tidak boleh kita sebagai memposisikan diri sebagai penghukum bahkan membuat rasa bersalah, tapi kita usahakan sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua itu memperlakukan anak kita itu dengan tahap-tahap segitiga restitusi tersebut. Dengan begitu anak punya jati diri yang kuat, karakter anak akan terbentuk dengan baik tanpa membentuk anak secara tidak langsung. Kita akan mendidik anak itu sebagai anak yang beretika dan bermoral dan yang punya budaya positif dalam hatinya sehingga bisa diterapkan di masyarakat ketika mereka sudah berkorban masyarakat. Dan itu akan membentuk karakter yang membawa masa depan mereka sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Mungkin itu sedikit refleksi pada pembelajaran hari ini. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak refleksinya ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini sampai siang ini. Kita sedikit diskusi tentang disiplin positif. Semoga nanti kita bisa melaksanakan, kita bisa perbaiki diri untuk bisa menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.